izin saya mengingatkan bahwa nanti akan ada 4 hadiah berupa saldo rekening efek senilai 100.000 kepada 4 penanya terbaik, atau bisa juga dalam bentuk buku pasar modal syariah bagi peserta yang belum memiliki rekening efek. Baik, Bapak Ustadz dan Pak Bambang, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Memang ada beberapa pertanyaan yang sama. Izin saya pertanyaan pertama dari Pak Saifuddin. Ini mungkin untuk Pak Ustadz Hasbi ini, Ustadz. Apakah zakat mal dan zakat fitrah dapat berupa zakat saham? Ya. Langsung dijawab atau bagaimana? Ya, silakan Ustadz. Zakat mal dan zakat fitrah. Ya, baik Pak siapa tadi? Pak Saifuddin. Saifuddin ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bahwa sesungguhnya rupiah kemudian saham, ya saya kira ini kan sebagai wasilah pembayaran ya, karena pada dasarnya dalam hadis dan itu kan hadis dan ijma ulama, memang tidak ada zakat itu dibayarkan kecuali dengan standar dinar atau dirham kan. Nah, misalnya tadi yang emas itu ya ketika sampai kepada 85 gram emas, ya berarti 2,5% itu yang harus dizakati. Ya berarti itu zakatnya ya dalam bentuk dinar kan gitu, sekian dinar. Begitu juga dirham kan, emas juga ketika sampai pada nisab dan haul, maka itu yang dibayarkan juga dengan menggunakan dirham. Hanya itu. Kemudian kalau pertanian juga berapa yang dihasilkan, maka 5% zakatnya dari apa yang dihasilkan tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada standar yang bisa kita patok, yang bisa kita jadi patokan boleh dan tidaknya untuk menggunakan wasilah dalam kita membayar zakat. Jadi boleh saja misalnya saya punya barang dagangan baju gitu ya. Kemudian sudah sampai haul dan baju itu ya harus dizakati, sampai nisab juga dizakati, ya baju saya silakan nih, karena saya nggak punya uang ya baju saya disisihkan aja ini sebagai zakat saya, itu boleh. Nanti tinggal lembaga zakatnya dikonversi oleh lembaga zakat, dikonversi ke rupiah boleh, dikonversi ke dirham boleh, dikonversi ke. Jadi dari penjelasan itu sebenarnya bisa kita ambil tarik kesimpulan, ya boleh-boleh saja kalau kita membayar zakatnya menggunakan harta lain ya, selama harta itu ya almal itu artinya sebuah benda yang mempunyai harga, yang mempunyai nilai gitu ya. Ya selama sahamnya ada nilainya, itu ya boleh-boleh saja gitu. Begitu juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah juga pada dasarnya dalam hadis itu ya tidak ada yang menggunakan rupiah ya. Ya harus menggunakan bahkan dalam hadis itu harusnya gandum dan kurma gitu kan. Nah, sekarang kan di Indonesia kan makan pokoknya bukan gandum kurma, maka menggunakan beras itu juga sudah merupakan istihad. Kemudian beras ini kan agak sulit ya, kalau beras itu kan, maka kemudian rupiah. Jadi boleh-boleh saja untuk zakat mal maupun zakat fitrah menggunakan wasilah harta lain selama itu ya punya nilai. Begitu mungkin Pak Moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Menambahkan sedikit mungkin karena atas dasar itu juga Basnas sudah memfasilitasi zakat dalam bentuk saham, bukan begitu Ustadz, melalui salah satu sekuritas yang ada di Bursa Efek. Iya betul. Jadi ya bagi yang yang kesulitan atau yang ingin langsung membayar infak atau zakatnya langsung dalam bentuk saham, ya sudah difasilitasi oleh Bursa Efek dan bisa langsung mentransfer atau ya mendonasikan lembaran sahamnya tersebut melalui rekening saham yang sudah ada di Bursa Efek. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ustadz. Ini lagi pertanyaan Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang mirip tapi poinnya kurang lebih sama Ustadz. Zakat bagi seorang trader Ustadz. Kita sama-sama tahu kalau di luar sana ada beberapa orang yang profesi tetapnya memang jadi trader saham ini. Memang penghasilan main income-nya dari trading saham. Nah, itu hukum zakatnya bagaimana Ustadz? Apakah per bulan atau per tahun, dan cara menghitungnya itu gimana Ustadz?
Ya, memang ada perbedaan antara trader dan investor ya. Jadi sebetulnya teori yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan zakat saham ini lebih melekat ke investor. Investor mereka yang punya saham di situ bertahun-tahun dan memang sebagai ya sudah bertahun-tahun di situ gitu ya. Seperti Sandiaga Uno punya saham di Saratoga, ya udah itulah saham hartanya Sandiaga yang itu tiap tahun dizakati. Ada yang begitu juga dengan pengusaha-pengusaha lainnya atau orang-orang yang punya investasi. Tapi untuk yang trader ini lah, yang trader ini memang dia sifatnya ini ya, sifatnya memang short ya, short term gitu kan. Kadang-kadang membeli satu saham misalnya di saham gudang apa gudang garam apa ya gitu ya, yang kira-kira menurut analisis ini potensinya baik ya, dalam 6 bulan ke depan dia beli, kemudian setelah 6 bulan lewat baru dia jual lagi. Nah, jika demikian maka itu sebetulnya masuk ke dalam area jual beli ya, area jual beli gitu, area jual beli, maka zakatnya disesuaikan dengan zakat penghasilan. Baik. Zakat penghasilan ya. Jadi zakat itu. penghasilan. Jadi ya zakat penghasilan ya ketika dapat untung dan untungnya itu sudah sampai nisab, ya saya kira itu bisa langsung dizakati ya, langsung dizakati selama setahun ya. Jadi selama setahun tuh ada nggak keuntungannya 60 jutaan lah ya, kurang lebih segitu 60 jutaan. Kalau itu ada berarti itu wajib dizakati. Nah, zakatnya bisa tiap bulan dipecah tiap bulan atau langsung setahun di akhir gitu. Jadi itu mungkin Pak. Ya. Baik Ustaz. Kalau trader itu kan income-nya kan nggak pasti, beda sama pegawai yang ada dapat gaji setiap bulan ya Ustaz. Kalau trader kan income-nya lebih ke tergantung kondisi pasar nih. Kalau pasar lagi bagus mungkin lagi income-nya bisa gede. Kalau kondisi pasar nggak bagus mungkin income-nya bisa minus atau bahkan zero. Nah, berarti kalau si tradernya itu menunggu sampai 1 tahun untuk mengeluarkan zakatnya itu boleh ya Ustaz? Iya, itu boleh. Jadi kan sebenarnya kalau zakat yang dibayarkan penghasilan apa namanya tiap bulan itu sebenarnya bahasanya ditakjil, didahulukan tuh boleh, didahulukan. Memang itu kan dasarnya 1 tahun ya, haul, dan jadi setahun itu dihitung aja apakah apa namanya based on tahun lalu. Misalnya tahun-tahun yang lalu itu ya dari bisnis dari usaha saya trader itu bisa menghasilkan 60 juta. Nah, berarti di tahun ini ya harusnya itu dizakati tiap bulan aja biar nggak besar Ya, dan berat. dan jatuhnya ringan gitu. Jadi itu bisa dikira-kira dari tapi kalau memang dia berani untuk bisa setahun, udah saya setahun aja di akhir, berarti kalau dia 100 juta kan mudah hitungannya, setiap 100 juta berarti di situ 2,5 juta, nah gitu kan. Setiap 100 juta 2,5 juta. Jadi sebenarnya nggak besar, kecil kok. Masih kalah dengan pajaknya KFC ya 10% gitu kan. Masih kalah dengan pajaknya kita makan di restoran-restoran, di kafe itu lebih besar tuh 10%. Jadi saya kira 2,5% saja dari apa yang kita hasilkan dari trader bisa langsung dibayarkan zakatnya supaya lebih aman ya, lebih clear di akhir tahun itu gitu. Kadang-kadang kalau kita di akhir tahun suruh bayar 2,5 itu berat gitu, udah ada cicilan mobil itu akhirnya jadinya tidak tertunaikan zakatnya. Jadi itu sebenarnya usulan saya ya, kalau bisa dibayarkan tiap bulan sebagai sebagai usaha supaya tidak memberatkan di akhir tahun ketika sudah haul. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, sangat jelas sekali. Mungkin saya mau ke Pak Bams dulu nih terkait dengan Lasnas nih Pak Bambang. Sebenarnya ini pertanyaan dari saya pribadi Pak. Tadi udah disampaikan juga oleh Pak Ustadz Hasbi kalau Basnas bisa menerima saham sebagai objek zakat. Jadi kita nggak harus membayarkan zakat kita dalam bentuk uang tunai begitu. Basnas bekerja sama dengan salah satu sekuritas. Nah, kira-kira ada urgensi nggak Pak bagi lasnas lain? Halo Pak? Untuk melakukan hal yang sama? Untuk memungkinkan untuk menerima zakat dalam bentuk saham. Iya, prinsipnya sih. Prinsipnya bahwa lembaga-lembaga zakat ini kan dibentuk dalam tujuan untuk memfasilitasi
masyarakat membayarkan kewajiban zakat atas harta mereka dalam bentuk apapun. Nah, termasuk dalam hal ini adalah dalam bentuk saham. Hanya memang pengetahuan tentang zakat saham ini itu masih sangat terbatas di masyarakat, terutama juga di lembaga-lembaga zakat. Hanya beberapa lembaga zakat, dan itu pun adalah lembaga-lembaga zakat level nasional yang sudah melakukan penyiapan infrastruktur yang memadai untuk bisa memisahkan dan kemudian memfasilitasi masyarakat membayarkan zakat lewat atau dengan mekanisme zakat saham. Jadi sangat dimungkinkan, Mas. Tinggal nanti begini, seperti yang tadi saya sampaikan, sepertinya ini akan menjadi isu yang harus kita kuatkan dulu di para pengelola zakat, terutama di lembaga-lembaga zakat. Karena secara umum, saya menguji dengan beberapa pertanyaan random tadi ke beberapa teman-teman lembaga, itu sebagian besarnya malah belum punya mekanisme untuk menerima pembayaran dalam bentuk saham, untuk zakat saham ya. Kalau di beberapa lembaga yang ada juga kemudian memberikan perbedaan cara melakukan transaksinya. Jadi sebagian lembaga itu karena mengetahui bahwa angka atau nilai dari saham tersebut bersifat fluktuatif, maka mereka meminta proses pembayaran zakatnya itu dikonversi dulu pada saat dibayarkan. Jadi dikonversi dalam bentuk rupiah, lalu kemudian dikeluarkan sebagai dana zakat, bukan dalam bentuk saham. Nah, sebagian yang lainnya masih memungkinkan. Jadi ini masih menjadi variasi yang cukup luas di teman-teman lembaga. Rasanya ke depan akan menjadi isu menarik karena dia menciptakan ruang diskusi yang cukup terbuka ini, terutama untuk konten-konten turunannya ya, seperti yang tadi ditanyakan. Gitu, Mas. Baik, mungkin saya bisa mengerti maksud dari beberapa Lasnas yang lebih memilih untuk mengkonversi dulu ke rupiah baru menerima rupiahnya karena ada resiko fluktuasi harga yang mungkin ketika ditransfer sahamnya itu harganya 1.000, ketika mau disalurkan ke masyarakat harga sahamnya udah turun jadi mungkin 900 atau bahkan 800. Nah, itu kan akan mengurangi mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Betul. Makanya tadi saya katakan sebagian pengawas syariah lembaga-lembaga zakat itu menetapkan kewajiban yang bersifat fix dulu. Sehingga saham yang sifatnya fluktuatif dan labil itu kemudian difikskan dalam bentuk konversi dan itu yang kemudian diterima dalam bentuk pembayaran. Baik. Siap, Pak. Tapi ada kemungkinan nggak, Pak, resiko penurunan fluktuasi harga itu bisa dikelola dengan baik atau mungkin ada timing yang pas nih, misalkan ketika lagi pandemi begini, pasar lagi kurang bagus, Lasnas mungkin bisa memilih menerima dalam bentuk tunai karena ada risiko pasar untuk turun itu cukup besar. Tapi ketika ekonomi lagi bagus, ada chance, ada kemungkinan juga harga sahamnya juga akan naik dan mungkin akan lebih memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Ini nanti kajiannya lebih ke arah fikih. Tapi berdasarkan hemat manajemen pengelolaan zakat, menurut saya lembaga pasti akan memilih langkah yang bersifat fix dan tidak beresiko. Tidak beresiko. Jadi kan gini, lembaga zakat tidak ditujukan untuk mengelola sahamnya. Benar. Jadi tidak ditujukan untuk menerima dalam bentuk saham lalu mengelola saham tersebut berdasarkan fluktuasi transaksinya. Tapi lembaga zakat dibentuk untuk membayar dan menerima pembayaran zakat dari para muzaki. Nah, maka kemudian kajian sementara yang diberikan oleh pengawas syariah lembaga-lembaga terutama ya adalah menetapkan mana yang relatif lebih aman bagi manfaat pengelolaan zakat itu ke depan. Jadi biasanya dikonversi dulu, baik dia punya potensi untuk naik maupun punya potensi untuk turun. Jadi bukan di situ faktor yang kemudian menjadi bahan pertimbangan lembaga zakat. Siap. Jadi lebih memilih untuk ambil aman. Begitu ya, Pak. Karena Pak Bambang tadi mention sedikit tentang hukum fikih nih, dan kebetulan ada pertanyaan yang kurang lebih sama. Saya mau ke Ustadz Hasbi. Ustadz, menurut hukum syariahnya, Ustadz, apakah dibolehkan sebuah lembaga amil zakat itu untuk mengelola zakat saham, baik itu yang dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk sahamnya itu sendiri? Dan kira-kira apakah ada mungkin panduannya kah, atau mungkin guideline bagaimana caranya supaya pengelolanya itu bisa dengan risiko yang sangat minimal sehingga tetap memenuhi hukum syariahnya? Ustadz Hasbi? Oh sorry, masih off ya. Baik.
Ya, baik, ya ini merupakan sesuatu yang baru ya di dalam pengelolaan zakat saat ini juga. Memang ya, tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 terkait dengan penggunaan dana zakat untuk istismar ya atau investasi. Nah, ini sebenarnya agak maju sekali di situ ya. Jadi Fatwa MUI ini kadang-kadang ada yang maju, ada juga yang statis gitu ya. Yang kalau bahasa fikihnya jumud gitu. Ada yang sudah progresif sekali, sudah maju sampai membahas ke arah sana. Ada yang masih jumud, masih statis ya, masih di situ aja gitu. Nah, antara yang sangat progresif itu Fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 itu terkait dengan penggunaan dana zakat untuk investasi atau untuk bahasa istismar. Istismar itu kan mengembangkan pengembangan. Nah, pada dasarnya secara hukum fikih zakat itu boleh gitu ya. Ini menurut MUI boleh di investasikan ke sana ya. Dengan catatan memang ada beberapa poin, misalnya sudah tidak ada lagi mustahik yang memerlukan secara segera misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya sebentar. Baik, Ustaz. Ya, bahwa ya tadi ya, kembali ke Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, zakat itu dimungkinkan untuk dikelola dalam bentuk investasi, meskipun ada syarat-syarat yang sangat ketat. Misalnya tadi, ketika sudah tidak ditemukan lagi mustahik yang memang membutuhkan dana itu, kemudian memang dana itu berlebih, dan barangkali ini bisa diterapkan ketika misalnya kondisi zakat sudah bersifat wajib di Indonesia, sehingga nanti ada dana zakat yang surplus ya, dan tidak ada lagi mustahik yang bisa menerimanya, sehingga itu bisa dimasukkan ke investasi. Terkait tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang, memang betul. Jadi memang ini juga belum diatur dalam PSAK ya, dalam catatan akuntansi dan juga Fatwa MUI, dan insya Allah sedang digodok secara matang, tidak di IAI melalui desas ya, tim khusus yang terkait dengan akuntansi syariah di Ikatan Akuntan Indonesia. Itu sedang dibahas, antaranya bagaimana kalau zakat itu dibayarkannya langsung menggunakan saham ataupun infak ya. Tetapi tidak bisa ditarik langsung ya, akan tetapi harus ditunggu dulu ya sekian bulan misalnya gitu, kemudian dicairkan gitu. Tadi sebenarnya isunya kan kalau ditarik langsung kan sebenarnya clear ya, ketika dibayarkan dalam bentuk saham kemudian dicairkan dan langsung diakui sebagai zakat ternilai di dalam rekening lembaga zakat gitu. Nah, tapi kalau ini isunya adalah bagaimana kalau ini dikelola, ada pengelolaan, ada 6 bulan, setahun dulu gitu. Nah, di situ yang ini sedang dibahas bagaimana cara pencatatannya, apakah nanti tadi ada risiko-risiko yang naik turun itu bagaimana. Nah, misalnya ketika turun seperti apa, apakah itu nanti jatuhnya koreksi atau kerugian atau seperti apa. Karena ada juga dalam PSAK itu begini, ketika seorang amil menerima dana zakat, kemudian karena kelalaian amil tersebut zakat ini menjadi rusak nilainya, maka itu akan ditanggung oleh amil. Misalnya ada satu sembako yang bukan sembako oleh apa gitu, bantuan apa yang diterima, tiba-tiba atas kelalaiannya sendiri bantuan itu menghilang. Nah, itu harus diganti ganti oleh amil. Nah, apakah kerugian itu termasuk dari lalai atau hanya risiko operasi gitu. Nah, itu juga sebagai pembahasan di situ. Dan setelah itu setelah ini clear nanti baru nanti akan ada panduan ya, bagaimana itu menjadi panduan bersama gitu. Nanti FOS juga saya kira bisa melihat nanti kalau sudah dipublikasikan sih hasilnya. Ini belum, ini masih dalam ranah pembahasan di MUI ya. Kemarin juga sudah kita sampaikan juga seperti itu case-nya. Moga-moga nanti ada ya pencerahan ya. Kalau di Basnas, kenapa kami kemarin fatwanya itu di Basnas itu
membolehkan itu sebenarnya merujuk kepada zakatnya peternakan ya. Misalnya orang ketika memiliki 40 kambing maka zakatnya 1 ekor kambing. Nah, kambing ini anggaplah kambing itu selama 6 bulan itu dipelihara oleh amil ya, dipelihara oleh lembaga zakat gitu kan. Nah, kambing ini kan mungkin saja di sana nilai naik turun, harganya naik turun pertama ketika dijual nanti setelah 6 bulan gitu. Itu pertama. Yang kedua, mungkin badannya jadi kurus, yang tadinya gemuk jadi kurus gitu kan. Sehingga juga dari berkurang juga nilainya, atau mati. Ketika mati risikonya siapa itu? Nah, itu kan itu juga. Nah, maka dari situ masih ada celah ya, masih ada celah secara fikih ya, boleh saja gitu. Seandainya saham itu silakan dikelola dulu ya oleh yang profesional tentunya. Kemudian nanti setelah 6 bulan 7 bulan baru nanti diuangkan, dicairkan dan diakui sebagai zakat di lembaga zakat gitu. Jadi itu sebenarnya masih antara dua itu ya, antara yang membolehkan, yang sudah membolehkan seperti Basnas itu secara lembaganya membolehkan, tapi kita juga butuh support dari MUI ataupun dari IAI untuk tadi mengklirkan terkait dengan bagaimana pelaporan keuangannya ya untuk transaksi yang seperti tadi itu. Nah, ini nanti kita akan coba tunggu hasil dari diskusi di Desas ya. Kita masih bergulir terus ya. Di antara isu-isu lainnya, ini salah satu isunya itu yang tadi terkait dengan bagaimana kalau zakat itu dibayarkan langsung menggunakan saham dan setelah itu dikelola gitu ya, baru nanti dicairkan. Mungkin itu sedikit tanggapan saja sebetulnya ya. Baik, terima kasih Ustadz, menarik sekali. Jadi masih ada memang ruang fikih yang terbuka untuk itu, tapi mungkin bagi saya dengan catatan pengelolaan secara profesional, dalam artian ketika lembaga amil itu ingin melakukan pengelolaan, terlebih dahulu amil tersebut juga harus memiliki kompetensi, harus paham mengenai mekanisme pasar dan segala macam. Jangan sampai nanti ingin coba-coba malah jadi buntung dan yang akan dirugikan ya muzaki dan mustahik itu sendiri. Baik, Ustadz Teguh, ada pertanyaan lagi dari Bapak Teguh. Dan juga tadi ada dari Ibu Yuyun, kalau saya nggak salah, saya gabung aja pertanyaannya. Zakat saham itu riba nggak ya Ustadz? Mungkin ini terkait dengan mindset atau stigma masyarakat yang masih menganggap kalau saham itu secara general riba. Dan dari Bapak Teguh sendiri, kalau saham yang udah kita beli itu dan sudah mencapai haul dan nisab, dan nilainya turun, sehingga di portofolio itu merah Ustadz, rugi, itu tetap wajib zakat atau bagaimana Ustadz? Ya, yang pertama dulu ya. Yang pertama, saham itu riba atau tidak? Ya tidak, karena saham itu kan bukan apa-apa. Saham itu kan hanya lembaran-lembaran yang menjadi pecahan-pecahan perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan itu kalau dipecah itu jadi saham-saham itu. Katakanlah Unilever itu kalau dipecah jadi 7 miliar saham, itulah bagian-bagian kecil gitu. Ibaratnya sel-selnya perusahaan itu saham. Jadi itu bukan riba ya. Pertama, saham jadi bukan riba. Yang riba itu adalah transaksinya. Jadi uang itu ya uang ya, emas itu bukan riba, tapi ketika transaksinya salah jadi riba gitu kan. Atau kurma itu bukan riba, tapi ketika kurma itu ditukarkan dengan kurma yang sejenis, yang beda jenis sehingga jadi riba. Ya gitu. Jadi sebenarnya barangnya nggak riba. Yang salah itu transaksinya. Misalnya saja ya forex ya, itu menurut saya itu adalah contoh riba gitu. Forex itu kan di sini kita menaruh nasib ya. Jadi ada menaruh nasib, beda ya antara forex dan investasi, itu beda, jauh beda itu. Kadang-kadang ada yang menyamakan gitu ya. Kalau forex itu kan kita mengadu nasib di situ dengan misalnya kita lepas di jam 10 gitu kan, dengan harapan karena jam 11 ini sepertinya bakal naik gitu, kita lepas, tiba-tiba merugi dan kita jatuh. Nah, disitulah kita ada unsur riba, karena ada unsur bukan riba ya, seperti adu nasib ya, seperti perjudian. Maka menurut saya itu tidak dibolehkan. Ini juga dikuatkan dengan fatwa DSN. Tapi kalau investasi seperti trader yang betul ya misalnya beli saham, benar spot aja dijual lagi. Nah, itu kan lain ya. Jadi beli saham ini nanti saya mau jual lagi deh minggu depan, ya itu nggak apa-apa. Tapi spot kalau forex kan dilepas. Jadi ini ada perbedaan di situ. Jadi nanti dipelajari aja ya, apa hal-hal yang seperti ini. Jadi, nah yang berikutnya apa tadi? Yang kalau turun ya? Yang turun, kalau Iya, itu kan sama seperti
ya rugi itu gimana? Ya rugi itu ya turun ya, nilai turun ya maksudnya ya. Iya, nilainya turun Ustadz. Nilai turun ya pas haul aja, pas haul itu apakah nyampe nisab atau tidak. Jadi sama kayak jual beli tadi ya. Sama kayak apa namanya, kayak barang dagangan ya. Barang dagangan ya walaupun dia rugi tapi tetap kena zakat itu barang dagangan. Misalnya punya stok baju di tokonya itu melebihi nilai 60 juta, itu selama setahun ngendap itu, ya itu tetap dibayarkan zakatnya. Walaupun jual belinya sepi, tetap dibayarkan zakatnya begitu. Jadi sama seperti tadi, ya saham itu walaupun naik turun, walaupun turun kalau nilainya memang nyampe 60 juta, ya tetap, dan itu sudah haul, sudah setahun ya, nyampe setahun umurnya itu, maka itu dibayarkan zakatnya. 60 juta berapa untuk zakatnya? Ya sekitar 1 juta sekian lah ya, nggak banyak sebenarnya. 1 sekian juta per 60 juta. Jadi itu apa namanya, ya bagian dari kewajiban zakat urut tijaroh ya, karena itu kan bagian dari jual beli, bagian dari barang yang dijual belikan. Nah gitu. Jadi untuk saham tidak berpengaruh pada turun dan naiknya harga. Selama nyampe nisab ya sudah, berarti itu dizakati. Begitu mungkin. Baik Ustadz. Jadi asalkan mencapai nisab, walaupun lagi turun, tetap wajib zakatnya. Iya. Saya mau ke Pak Bambang lagi nih Pak. Mungkin Pak Bambang bisa bantu, ada pertanyaan dari Mbak Citra Biovika. Sepertinya Mbak Citra ini dari pihak sekuritas nih Pak Bambang. Proses pembayaran zakat saham itu apakah harus datang ke kantor lembaga amil atau boleh ditunaikan melalui sistem transaksi di sekuritas? Jadi seandainya nanti sekuritas kedepannya mengembangkan satu sistem yang bisa memfasilitasi investor melakukan zakat saham langsung di aplikasinya itu apakah boleh atau memang harus langsung datang ke lembaga amil? Baik, kalau hari ini Mbak Citra dan teman-teman yang lain, sebenarnya prinsip pelayanan lembaga zakat terhadap para muzaki itu adalah yang memudahkan, yang paling memudahkan dari beragam pilihan. Jadi proses membayar hari ini sudah sangat advance, tidak harus lagi datang ke kantor lembaga zakat. Bahkan kita boleh bayar zakat melalui payment gateway-nya banyak e-commerce. Jadi itu sama betul dengan model yang tadi ditanyakan. Jadi ketika nanti ada program yang memungkinkan bagi para muzaki di sekuritas ini, lalu kemudian memudahkan mereka untuk membayar zakat, itu pasti akan jadi pilihan lembaga zakat. Intinya bagaimana caranya agar para muzaki ini dimudahkan proses bayar zakatnya tanpa harus sulit, termasuk salah satunya adalah tidak harus datang ke lembaga zakat. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Karena memang dari bursa pun kita sedang mengencourage pihak-pihak sekuritas untuk mengembangkan fitur-fitur filantropi Islam di aplikasinya, Pak. Jadi nanti mungkin bisa, sekarang sudah ada yang mengembangkan wakaf dan zakat juga sudah ada, tapi baru 1 atau 2 sekuritas. Kedepannya kita berharap akan lebih banyak lagi sekuritas yang mengembangkan fitur itu. Tapi sekuritas pasti nggak akan bisa jalan sendiri dan pasti akan mengharapkan bantuan dari lembaga amil, baik itu yang berskala nasional ataupun yang berskala provinsi. Gitu. Makanya kita kalau bisa harapannya tadinya dengan salah satu dengan kegiatan ini bisa mempertemukan lembaga amil dan pihak sekuritas. Dengan harapan nanti kerjasama bisa terjalin. Ya, mudah-mudahan setelah ini ada follow up yang produktif yang memungkinkan kita untuk bisa mengkajinya lebih jauh. Bisa lewat forum zakat atau bisa langsung dengan lembaga-lembaga zakat. Untuk memudahkan proses masivitas informasinya akan sangat baik jika melalui lembaga forum zakat, sehingga nanti memudahkan juga kita untuk mempercepat proses pembuatan apa tadi itu perangkat-perangkat bantu dalam bentuk program. Insya Allah itu sangat produktif dan menjadi concern kita ke depan. Setuju, sangat-sangat setuju Ustadz. Karena bagi kami di Bursa Efek, kita nggak akan bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari lembaga amil, karena kita melihat potensi edukasi dan sosialisasi baik itu pasar modalnya sendiri dan juga zakat dari saham itu sendiri sangat-sangat penting gitu. Apalagi dengan data yang disampaikan Pak Yunan di awal tadi, bahwa investor kita masih kecil, secara keseluruhan kita belum 1% Pak di seluruh Indonesia. Akan lebih baik menurut kami jika
kita bisa memupuk kesadaran investor untuk melakukan zakat dari dini. Jangan nanti ketika investor kita udah booming baru kita mengkor-kor bayar zakatnya. Tapi kalau bisa dari sekarang kita sudah memfasilitasi untuk tidak hanya zakat tapi juga wakaf dan infak di melalui saham. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Bambang. Mungkin saya ke pertanyaan terakhir. Saya coba lihat dulu beberapa pertanyaan yang bisa mungkin menarik. Ini ada pertanyaan dari Pak Yudiman dari Basnas DKI, Pak Ustadz Hasbi, terkait dengan zakat dari saham perusahaan di bidang haram seperti miras. Tapi tadi Pak Ustadz juga udah jawab kalau untuk miras sendiri dikecualikan, kecuali perbankan konvensional dan juga rokok masih di-include ya Pak. Mungkin bisa diulang lagi Pak alasannya? Iya, jadi memang itu kan dalam saham itu ada DES dan non-DES ya. DES itu daftar efek syariah dan non-DES itu non daftar efek syariah. Kemudian kami dalam kajian ini melihat berbagai sudut pandang ya dalam kita menentukan apakah kita juga menghitung yang non-DES ini sebagai potensi dari zakat yang harus kita hitung ya, gitu sebenarnya potensi kan. Oke, kemudian kita cari literatur-literatur yang ada dan ditemukan banyak pendapat fikih yang mengatakan seperti obligasi tadi. Obligasi itu kan transaksinya tidak halal, tetapi tidak menggugurkan kewajiban zakat bagi orang yang memiliki harta yang yang berjalan dalam obligasi. Jadi mereka yang punya harta dan kemudian dalam bentuk obligasi tetap wajib membayarkan zakatnya per tahun dan per nisab. Sama juga dengan orang yang memiliki saham. Ya, harta saya banyak gitu, tapi saya tanam di perusahaan bank konvensional. Nah, itu sama. Tidak juga menggugurkan dia, hartanya dia di situ, gugur zakat tidak, tapi tetap harus dibayarkan zakatnya. Atau saya punya harta tetapi ditanam di perusahaan rokok, gudang garam misalnya contoh ya, tetap juga tidak menggugurkan, apalagi kalau rokok ini sebetulnya urutannya itu lebih rendah ya, karena rokok itu secara fakta ilmunya kan masih belum clear ya, karena banyak juga para asatidz yang kiai-kiai juga masih merokok juga. Jadi ini urutannya bank konvensional yang pertama, rokok, barulah DES, barulah daftar syariah. Rokok ini sebenarnya lebih ringan karena fatwanya belum clear ya, fatwa yang di MUI-nya, sementara yang bank konven kan sudah clear itu. Tetapi apalagi rokok, bank saja tadi tidak menggugurkan dia kewajiban zakatnya, apalagi yang perusahaan rokok gitu ya. Kemudian baru daftar syariah, jelas-jelas kalau itu syariah. Nah, untuk yang perusahaan yang dikecualikan itu adalah perusahaan yang memang ini ada sisi aib ya, sisi yang di mata masyarakat ini perusahaan ini jelas-jelas pertentangan dan ya dan secara adatnya pun aib ya, seperti minuman keras itu kan ini kalau orang yang secara etiknya, ketika orang punya saham di perusahaan miras itu ya orang ini nggak mungkin lah gitu bayar zakat. Terus ini ibaratnya orang ini sudah melawan ya, bukan hanya tapi melawan gitu kan, melawan Islam sendiri gitu kan. Kemudian juga yang perjudian, misalnya ada orang di kasino gitu nanam saham di situ, ini juga bukan hanya ini tapi melawan. Tapi untuk bank konven dan rokok tadi sebenarnya kalau bank konven itu kan secara masyarakatnya masih melihat ini suatu yang ini ya amul balwa kalau bahasa fikihnya itu, yang ya biasa-biasa aja gitu, orang punya rekening di bank BRI, bank BNI biasa-biasa aja gitu. Nah, itulah yang kami tetap hitung karena Muslim juga masih menganggapnya itu, kecuali di suatu situasi yang memang sudah negara sudah memutuskan mengkat gitu kan, artinya bagi Anda yang tidak muslim, Anda yang muslim tidak boleh di bank konven. Nah, itu baru kita bisa exclude gitu. Tapi untuk sementara ini kita kajiannya masih belum. Jadi masa kita masukkan ya tadi seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan dari dari kajian yang kami juga menghitung ya. Kami juga menghitung potensi
di bank konvensional dan juga perusahaan rokok. Ya, itu mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Hasbi atas jawabannya. Kita kurang lebih tinggal 8 menit lagi, Ibu Bapak. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau minta closing statement dulu dari dua narasumber kita. Mungkin Pak Bambang dulu bisa untuk closing statement-nya, Pak. Ya, hari ini saya seperti yang sudah sampaikan tadi sangat bahagia karena ada konten yang sebenarnya menjadi sangat penting untuk melengkapi pengetahuan kita tentang zakat. Dan ini akan menjadi amunisi baru dalam gerakan zakat untuk kita sosialisasikan ke publik. Hanya memang teman-teman jangan khawatir, rasanya dalam perspektif forum zakat ini akan kita gunakan dengan mekanisme persuasif untuk menyadartahukan pada publik agar mereka sebenarnya punya kewajiban mengeluarkan zakat dari harta dalam bentuk saham yang mereka miliki. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah akan kita kemas dengan baik supaya penyadartahuan ini bisa berlangsung secara nyaman di lingkungan masyarakat dan juga berlangsung secara masif di semua jaringan dan kanal komunikasi yang kita punya. Jadi terus pastikan bahwa teman-teman menjadi bagian dari gerakan zakat untuk menguatkan gerakan zakat di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Ustadz Hasbi, silakan. Ya, sama sebetulnya dengan tadi Pak Bambang. Jadi kami sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Ketua Basnas, dari Pleno tentang teori tentang cara kita dalam mekanisme zakat saham ini ya. Tapi tadi kendalanya adalah bagaimana kemudian saya ditanya sama Ketua Basnas bagaimana Anda bisa bisa memasarkan ini ke para investor. Nah, inilah tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang, alhamdulillah kami dibantu oleh FOS yang nanti siap untuk mensolusikan ini ke para muzaki dan kami juga di Basnas juga siap untuk juga mengkampanyekan ini ke para investor ya, karena mereka lah sekarang ini pemegang porsi ekonomi atau pemegang kue ekonomi terbesar, para investor yang harus kita dekati, harus kita beri layanan terbaik dan ya sangat memudahkan ya untuk mereka. Jangan sampai mereka itu merasa kesulitan dalam menunaikan kewajiban zakatnya yang itu karena lembaga zakat sendiri yang belum bisa memberikan solusinya. Jadi saya kira itu alhamdulillah tadi sudah disampaikan Pak Bambang, siap mensolusikan. Kami juga di Basnas juga sedang mengusahakan itu dan mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa menjadi salah satu sumber dana zakat yang bisa dipakai untuk mesejahterakan masyarakat di Indonesia terutama yang du'afa dan juga bisa memberikan keadilan distribusi harta seperti yang disampaikan Pak Yudan tadi, kaila dolatan bainal agniya, agar supaya harta itu tidak muter-muter di para orang kaya saja gitu kan, tapi juga bisa dirasakan oleh mereka masyarakat yang harus dibantu, yang tidak beruntung. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banget, terima kasih sekali atas undangannya untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasbi dan Pak Bambang. Mungkin terakhir Pak, sebelum saya menutup, ada dari Pak Saifuddin Zuhri. Kebetulan Pak Saifuddin merupakan pelaku di sekuritas. Pak meminta kontak Pak Bambang dan Ustadz Hasbi untuk melengkapi produk ini di sekuritasnya Pak. Kalau mungkin Pak Ustadz Hasbi dan Pak Bambang berkenan, izinkan saya nanti meng-share kontak dari Mas Firman sebagai PIC dari Basnas dan juga mungkin Mas Budi atau Mas Ramadhani sebagai kontak dari FOS ke teman-teman di sekuritas Pak Bambang. Silakan. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang dan Ustadz Hasbi. Baik, sebelum saya menutup acara, izinkan saya mengumumkan pemenang hadiah kita. Mungkin dari Marta Hidayat, mungkin pertanyaannya cukup penting buat Pak Marta ini, Ustadz, karena beliau udah 2 kali ini masukin pertanyaannya. Kalau saham yang delisting atau saham yang suspend, itu masih diperhitungkan dalam zakat atau tidak, Ustadz?
Masih mute. Yang suspend ya, ya lihat nilainya, kalau ada nilainya ya berarti yang penting tadi patokannya nisab aja. Kalau Baik. suspendnya itu nilainya 50 perak tapi ada jutaan saham ya berarti sudah, ya berarti harus ya, tapi saya kira kalau suspend itu kan ya nanti lihat apakah itu bisa dijual ya, bisa diuangkan. Kalau tidak berarti saya kira ya berarti itu kan tidak ya kalau misalkan. Tapi suspend itu apakah tetap bisa dijual ya walaupun nilainya receh gitu ya, 50 perak gitu. Atau tidak, kalau nggak bisa dijual berarti itu udah bukan dikatakan harta lagi, berarti itu sudah nggak bisa, bukan harta kan. Tapi kalau masih bisa dijual ya tinggal dikalikan dengan jumlah saham. Kalau ada jutaan ya saya kira sampai juga nisab itu apa namanya lembarannya. Mungkin itu Pak. Baik Ustadz, semoga menjawab Pak Marta atas pertanyaannya. Baik, sebelum menutup, izinkan saya mengumumkan pemenang hadiah kita hari ini. Ada 4 pemenang yang tadi dipilih dari pertanyaan yang disampaikan peserta. Ada Pak Heri Gunawan terkait pertanyaan yang tentang trader tadi. Terus ada Pak Abdul Aziz, ini rekan juga dari Sekuritas. Terus ada Mbak Naurah dan Ibu Citra. Selamat kepada 4 pemenang. Dimohon nanti menunggu konfirmasi atau nanti akan saya hubungi. Tapi untuk Mbak Naurah, saya nggak ada di database, saya nggak lihat telah terdaftar sebagai peserta. Mungkin bisa setelah chat bisa hubungi saya atau mereply ke email yang memberikan link untuk webinar ini. Baik Ibu Bapak peserta, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bapak karena telah meluangkan waktunya hadir di webinar kita hari ini. Sebelum kita menutup acara hari ini, izinkan saya memohon Ibu Bapak untuk mengisi feedback form terkait kegiatan kita hari ini. Informasi yang Ibu Bapak berikan sangat berguna bagi kami untuk dapat menyelenggarakan acara yang lebih baik di masa yang akan datang. Jika Ibu Bapak ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan infak dan zakat saham, Ibu Bapak bisa menghubungi para narasumber Basnas dan juga FOS yang nanti akan saya share kontaknya di grup Sekuritas, dan juga atau bisa menghubungi saya langsung dengan membalas email yang memberikan link untuk webinar kita hari ini. Untuk materi nanti akan saya infokan lagi apakah bisa di-share atau enggak. Nanti saya perlu koordinasi dulu dengan tim dari Basnas dan juga Forum Zakat. Baik Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, dengan demikian berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat memberikan ilmu dan juga insight baru bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, atas waktu luang yang telah diberikan oleh Pak Bambang dan juga Ustadz Hasbi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Bapak peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam webinar kita hari ini. Saya pribadi dan juga Bursa Efek Indonesia memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Dengan berakhirnya acara ini saya tutup. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Givari atas penyajiannya yang sangat menarik. Terima kasih pembawanya. Terima kasih. Saya izin live teman-teman sekalian. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Givari dan rekan-rekan sekalian. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Hasbi. Warahmatullahi wabarakatuh.